Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan terpelajar Bapak Nurse Andi Parelangi selaku penguji utama, Ibu Nurse Andi Lis selaku penguji 1, dan Bapak Nurse Rizky Setiadi selaku penguji 2. Perkenalkan, saya Sulastri, mahasiswa Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Kalimantan Timur tahun 2019-2020. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini, Senin tanggal 22 Juni 2020, kita masih diberi kesempatan dalam rangka melaksanakan sidang skripsi online pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Teknik Distraksi Menonton Video Animasi Terhadap Tingkat Nyeri Saat Pemasangan Infus Pasien Anak di RSUD Panglima Sebaya, Kabupaten Pasir. Langsung saja ke latar belakang masalah, yaitu didapatkan data CDC National Health Report 2013 sebanyak 6,5 juta anak per tahun menjalani perawatan di rumah sakit. Dan menurut Silkorova dan Hasdiolova tahun 2011, pemasangan infus merupakan salah satu prosedur invasif yang sering dilakukan dan menyebabkan nyeri akut serta ketakutan pada anak. Dan menurut Stephen et al. Tahun 2011, pemasangan infus adalah prosedur invasif nomor 1 yang paling banyak dilakukan dan menimbulkan nyeri sedang sampai berat pada anak-anak. Di sini peran perawat menyediakan pelayanan traumatic care dengan cara mungkin salah satunya meminimalkan nyeri saat pemasangan infus dengan teknik distraksi. Rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh terapi distraksi menonton kartun animasi terhadap skala nyeri anak usia sekolah saat pemasangan infus di RSUD Panglima Sebaya, Kabupaten Pasir? Metode penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode kuasi eksperimen dengan desain penelitian post-test only non-equivalent control group. Untuk populasi dan sampel, populasinya di sini yaitu seluruh pasien anak yang dirawat di ruang anak dengan umur 7-11 tahun dengan jumlah 48 orang. Untuk sampel jumlahnya adalah 34 orang sesuai dengan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Besar sampel diambil dengan menggunakan rumus Federer dengan menggunakan teknik sampling konsekutif sampling. Pada analisa data dilakukan uji normalitas untuk mengetahui data terdistribusi normal atau tidak. Untuk analisa univariat mendeskripsikan karakteristik tiap variabel dengan menghasilkan distribusi frekuensi dan presentasi tiap variabel. Pada analisa bivariat menganalisa hubungan antara variabel bebas dan terikat. Dengan uji T independen, jika data tidak terdistribusi normal digunakan uji Mann-Whitney. Hasil penelitian karakteristik responden, pada usia 6 tahun didapatkan 3 responden laki-laki dan 2 orang responden perempuan. Pada usia 7 tahun didapatkan 7 orang responden laki-laki dan 2 orang responden perempuan. Pada usia 8 tahun didapatkan 1 orang responden laki-laki dan 2 orang responden perempuan. Pada usia 9 tahun didapatkan 1 orang responden laki-laki dan 2 orang responden perempuan. Pada usia 10 tahun didapatkan 2 orang responden laki-laki dan 2 orang responden perempuan. Pada usia 11 tahun didapatkan 2 orang responden laki-laki dan 6 orang responden perempuan. Pada analisa univariat untuk variabel independen, didapatkan responden yang diberikan teknik distraksi menonton kartun animasi sebanyak 17 orang dan tidak diberikan teknik distraksi menonton kartun animasi sebanyak 17 orang. Pada variabel dependen, responden yang diberikan teknik distraksi dengan skala nyeri 1 berjumlah 11 orang, skala nyeri 2 berjumlah 5 orang, dan skala nyeri 3 berjumlah 1 orang. Pada skala nyeri 4 dan 5 tidak didapatkan responden. Responden yang tidak diberikan teknik distraksi dengan skala nyeri 1 tidak terdapat responden, dan skala nyeri 2 terdapat 1 responden. Skala nyeri 3 2 responden, dan skala nyeri 4 ada 5 responden, dan skala nyeri 5 ada 9 responden. Untuk uji normalitas diperoleh hasil nilai signifikan untuk kelompok intervensi 0,00 dan untuk kelompok kontrol 0,001. Untuk analisa bivariat, rata-rata tingkat nyeri pada kelompok intervensi yang diberikan distraksi menonton kartun animasi saat dilakukan pemasangan infus adalah 1,41 dengan standar deviasi 0,16, sedangkan rata-rata tingkat nyeri pada kelompok kontrol yang tidak diberikan distraksi menonton kartun video animasi saat pemasangan infus adalah 4,29 dengan standar deviasi 0,920 dan nilai p-value sebesar 0,000.
Pada pembahasan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan bahwa dari 17 responden yang diberikan teknik distraksi sebelum prosedur pemasangan infus, menunjukkan bahwa yang mengalami nyeri skala 1 adalah 11 anak, dan yang mengalami nyeri skala 2 adalah sebanyak 5 anak, dan hanya 1 anak yang mengalami nyeri skala 3 saat prosedur pemasangan infus. Hal ini menjelaskan bahwa teknik distraksi menonton video animasi dapat diterima dengan baik oleh responden, sehingga nyeri saat pemasangan infus dapat berkurang, walaupun masih ada 1 anak yang merasakan nyeri skala 3. Hal ini terjadi karena anak tersebut baru saja mengalami tindakan pemasangan infus pada malam harinya, sehingga anak merasa cemas karena tahu bahwa pemasangan infus akan menimbulkan nyeri. Sedangkan pada kelompok anak yang tidak diberikan teknik distraksi menonton kartun animasi, sebanyak 9 anak mengalami tingkat nyeri yang paling tinggi, yaitu skala nyeri 5. Dan 5 orang yang mengalami nyeri skala 4, 2 orang mengalami nyeri skala 3, dan hanya 1 orang yang mengalami nyeri skala 2. Hal ini terjadi karena dengan tidak adanya teknik distraksi, maka perhatian anak terfokuskan pada prosedur pemasangan infus, sehingga menimbulkan kecemasan dan stresor bagi anak yang meningkatkan persepsi terhadap nyeri. Walaupun ada 1 orang anak yang mengalami nyeri skala 2, meskipun tidak diberikan teknik distraksi, hal ini terjadi karena anak tersebut sudah sering mengalami prosedur pemasangan infus, sehingga lebih kooperatif dan tenang dalam prosedur pemasangan infus. Hal ini sesuai dengan pendapat Brunner and Suddert 2002 yang menyatakan bahwa individu dengan pengalaman nyeri yang berulang dapat mengetahui ketakutan peningkatan nyeri dan pengobatannya tidak adekuat. Cara seseorang merespon terhadap nyeri adalah akibat dari banyaknya kejadian nyeri selama rentang kehidupan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Selvia Nopitasari 2019 yang mengatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan tingkat nyeri pada anak usia prasekolah yang dilakukan pemasangan infus sebelum dan sesudah diberikan terapi musik dan terapi video. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Kardina Hayati 2018 yang menyatakan bahwa ada pengaruh teknik distraksi bercerita terhadap nyeri pada anak usia prasekolah pada saat pemasangan infus. Kesimpulan, pengaruh terapi distraksi menonton kartun animasi terhadap skala nyeri anak usia sekolah saat pemasangan infus di Rumah Sakit Umum Panglima Sebaya. Pada karakteristik jenis kelamin, sebagian besar jenis kelamin perempuan sebanyak 34 responden, dan sebagian kecil usia responden berusia 7 tahun ada 16 responden. Sebagian besar tingkat nyeri responden yang diberi terapi distraksi, terdapat 11 responden dengan tingkat skala nyeri 1. Sebagian besar tingkat nyeri responden yang tidak diberikan teknik distraksi sebesar 9 responden dengan tingkat nyeri skala 5. Jadi terdapat pengaruh signifikan antara distraksi menonton video animasi terhadap tingkat nyeri saat pemasangan infus pasien anak di RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Pasir. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.